Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya membagikan ide jualan bolu tape mini. Ini cocok banget buat ide jualan sehari-hari kalian karena satu resep ini hasilnya banyak. Dan juga ini dari 6 butir telur, hasilnya tadi 36 pieces. Cocok banget buat ide jualan untuk hantaran atau isian snack box, juga buat hajatan. Ini juga bisa ya teman-teman. Bikinnya mudah dan simple banget, hasilnya lembut dan pokoknya enak banget. Nah buat teman-teman, yuk simak terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah untuk bahannya di sini ada 350 gram tape singkong. Ini udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita haluskan, kita becek-becek aja seperti ini. Nah kalau kalian mau buat ide jualan, pastinya kalau pengen lebih ekonomis, kalian tape singkongnya itu lebih baik bikin sendiri ya teman-teman, supaya nanti untungnya bisa lumayan. Kalau beli itu kan agak mahal ya teman-teman. Nah kalau udah halus seperti ini kita sisihkan, dan di sini ada 300 gram tepung terigu protein sedang dan 1 sendok teh baking powder. Kita aduk hingga tercampur rata. Nah kalau udah tercampur rata kita sisihkan. Di sini ada 6 butir telur ya teman-teman, suhu ruang, dan ada gula pasir sebanyak 240 gram. Lalu tambahkan juga 1 sendok teh garam, 2 saset vanili bubuk. Teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair sebanyak 1 sendok teh, setengah sendok makan SP. Kalian juga bisa menggunakan TBM atau ovalet. Kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih, kental, dan berjejak. Nah ini dia adonannya udah putih, kental, dan berjejak ya teman-teman. Kalau udah putih, kental, dan berjejak, tidak mudah tenggelam jejaknya, nandain adonannya udah sempurna. Kalau taruh di dagang mixer ada bentuk jambulnya, itu nandain adonannya udah sempurna ya. Nah langsung aja kita tambahkan tape tadi yang udah kita haluskan. Lalu kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah, pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya nanti tidak kempis. Kita aduk sampai tercampur rata aja, asal tercampur rata. Nah kalau udah kita matikan mixernya, lalu kita masukkan tepung terigunya. Ini kita bagi tahap ketiga kali aja ya teman-teman. Nah seperti ini kita mixer dengan kecepatan yang paling rendah. Pelan-pelan aja, jangan terlalu ngotot ya teman-teman, supaya adonannya nanti tidak kempis. Dan ini tepung yang terakhir. Nah lakukan sampai semua selesai ya. Nah kalau udah selesai semua, masukkan minyak goreng. Di sini saya menggunakan minyak goreng sebanyak 180 gram. Untuk minyak gorengnya teman-teman bisa diganti dengan margarin yang udah dicairkan ya teman-teman, sebanyak 180 gram. Nah kita mixer dengan kecepatan rendah ya hingga tercampur rata. Nah kalau udah kita matikan mixer, lanjut kita aduk dengan spatula untuk memastikan adonan tepung terigu dan minyak gorengnya ini benar-benar menyatu ya teman-teman. Soalnya kalau masih ada minyak goreng yang mengendap ke bawah, itu nanti hasilnya kuenya itu jadi bantet. Jadinya kalau kita mengaduk harus benar-benar tercampur rata. Nah kalau udah kita tambahkan dengan pewarna kuning telur ya teman-teman. Soalnya tadi tapenya itu warnanya putih, supaya warnanya lebih cantik bolunya kita tambahin dengan warna kuning telur.
secukupnya aja. Tapi kalau teman-teman punya tape yang warna kuning, nggak usah kasih pewarna, nggak apa-apa. Nah, ini udah tercampur rata, kita sisihkan. Di sini saya menggunakan plastik segitiga ya teman-teman, supaya nanti saat menuangnya itu lebih mudah dan juga rapih. Nah, kalau udah kita sisihkan. Nah, untuk loyangnya di sini saya udah ulasin ya teman-teman dengan 1 sendok margarin, 1 sendok makan minyak goreng, dan juga 1 sendok makan tepung terigu. Dijamin racikan ini tidak bakalan lengket ya teman-teman, gampang banget ngelepasinnya. Nah, kalau kita ngisinya itu jangan terlalu penuh ya teman-teman, cukup sepertiganya aja, jangan terlalu penuh soalnya dia nanti akan mengembang. Nah, untuk ukuran loyangnya ini saya pakai tingginya itu 3 cm dan lebarnya itu 8 cm. Teman-teman bisa beli di online shop, itu banyak banget variannya. Kalian bisa beli aja. Kalau kalian bisa jualan kue ini, yang pastinya sih menarik ya teman-teman, dan juga hasilnya juga cantik. Nah, kalau udah kita hentak-hentakan sebentar ya, supaya udara yang di dalamnya itu bisa keluar dan nanti kuenya itu tidak pecah. Untuk toppingnya kalian bisa menggunakan topping meses. Di sini biasanya kalau tape itu identik dengan keju ya teman-teman. Ini saya kasih topping keju. Saya pakai wing cheese ya teman-teman, yang lebih ekonomis tapi rasanya juga enak. Nah, kalau udah dikasih topping semua, langsung aja kita akan oven. Untuk ovennya di sini menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Gunakan api kecil cenderung sedang, kita oven di bawahnya dulu selama 20 menit. Nanti kalau udah 20 menit pindah di oven atas ya teman-teman sebanyak 30 menit supaya nanti matang merata. Nah, ini dia setelah saya oven selama 50 menit. Ini udah matang ya teman-teman, cantik banget, matangnya merata dan tidak gosong. Nah, ini dalam keadaan panas langsung diangkat ke atas, itu nggak lengket sama sekali ya teman-teman, bagus banget. Nah, ini dia bolu tapenya udah jadi dan udah saya oven semua ya teman-teman, dan biarkan hingga suhu ruang. Nah, kalau udah dingin kita bisa dibungkus dengan plastik OPP seperti ini. Nah, bisa dikemas dengan seperti ini ya teman-teman. Lalu bisa dibuka perekatnya. Nah, tinggal kita lipat. Nah, untuk membungkusnya ini harus benar-benar dingin supaya kuenya itu awet dan gak cepet tengik gitu ya teman-teman. Kalau udah dingin itu insya Allah ini semingguan aja juga tahan ya teman-teman. Lalu untuk menarik harga jual, kalian bisa menggunakan plastik stiker thank you seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa beli di online shop, itu banyak banget. Nah, ini dia bolu tape mininya udah jadi. Untuk satu resep ini hasilnya 36 buah ya teman-teman, seperti ini. Ini sangat cantik banget, cocok banget buat isian snack box, kue hantaran, hajatan, atau arisan. Ini juga pastinya laris manis karena rasanya tuh enak banget teman-teman. Teman-teman bisa dicobain. Ini nggak saya cobain ya teman-teman, karena resep sebelumnya saya juga pernah kasih lihat ke kalian. Hasilnya tuh lembut dan menul-menul banget. Ini kebetulan lagi ada pesanan ya teman-teman, jadinya saya tidak icip-icip. Untuk cara mengemasnya itu bebas ya teman-teman, bisa menggunakan kardus atau seperti ini. Nah, untuk harga jualnya gimana? Di sini satunya ini saya jual dengan harga 3.000 sampai 2.500 tergantung pesan kecil dan banyaknya ya teman-teman. Bisa disesuaikan selera dan modal tempat daerah masing-masing aja. Jadinya itu lebih menarik dan juga kuenya itu lebih mahal gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga resep kali ini bermanfaat, kalian suka. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jika bermanfaat jangan lupa bagikan dan share video ini ke teman-teman sosial media kalian supaya lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.